Alhamdulillah, alhamdulillah, senang ya bisa kumpul ya. Iya. Buat teman-teman, saudara-saudaraku yang di luar sana, punten ya, maaf ya. Sudah ada TV-nya ya. Alhamdulillah ya. Iya. Ada di pojok ya Allah ya. Iya, yang di luar sana, mohon maaf ya. Baik. Ya. Hari ini kita akan sama-sama sharing atau berbagi tentang ya junjungan kita, Nabi kita, Rasul kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Saya yakin teman-teman sudah sering ya baca sirahnya, sering juga mendengarkan kajiannya, sering juga ya mendengarkan dari guru-guru kita semua tentang kemuliaan ya sosok Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Baik. Izinkan kami siang ini atau pagi ini bercerita atau membeberkan ya dari sisi kembali yaitu tentang otak dan tubuh ya. Kita akan lihat sama-sama walaupun ini pasti kajiannya masih sangat sederhana ya, jauh dari hal-hal yang sesungguhnya, namun saya sejak ya memilih judul ini memohon pada Allah untuk memberikan tuntunan ya bagaimana kira-kira ya menjelaskan tentang ya kemuliaan Rasulullah dari ujung rambut sampai ujung kakinya ya, Masya Allah ya. Kita nggak pernah jumpa ya Bu, tapi kayaknya kangen gitu ya. Alhamdulillah sudah seperti itu ya. Iya, kalau kita lihat tulisan ini Muhammad, Masya Allah ya. Baik ya, siapa pernah ke Mekah? Angkat tangan. Alhamdulillah sudah hampir semuanya ya. Yang belum nanti kita sama-sama lagi ya. Bareng-bareng ya. Tuh Bu Vera, bareng-bareng Bu Vera. Tuh mau ke Mekah rame-rame. Ya, iya. Siapa yang sudah ke Yaman? Ke Mekah belum tapi Yaman sudah. Hadramaut? Benar? Restoran Hadramaut katanya. Ya paling tidak makanannya dulu ya. Nah, inilah yang disebut Jazirah Arab. Ya. Dalam bahasa Indonesia jazirah itu artinya semenanjung. Ya. Arab apa artinya coba? Tahu artinya Arab? Arab artinya padang pasir. Ya. Ini sudah mulai ya rame di semenanjung Arab ini atau jazirah Arab ini. Kalau dulu makanya betul-betul padang pasir. Ya. Sebuah tempat yang gundul, gersang, air kurang, tumbuhan kurang. Ya, makanya disebut Arab. Ya, Arab. Jazirah Arab. Nah, disinilah ya Rasulullah SAW lahir di daerah sekitar sini gitu. Ya. Namun karena ya kita tahu Rasulullah adalah salah satu dari ya cicit bahkan mungkin canggah di bawahnya lagi dari siapa coba? Nabi Ismail alaihis salam. Ya, di mana pada saat jazirah Arab ini masih berupa tandus ya, Nabi Ismail lah dan Bunda Siti Hajar yang Nabi Ibrahim alaihissalam ya tinggalkan atas perintah Allah di tempat ini. Sejak itulah mulai ada kehidupan tempat ini. Ya, mulai ada air ya. Mulai ada nanti orang-orang yang tinggal di sini karena dulu penduduk jazirah Arab itu suka pindah-pindah. Ya, untuk cari air. Makanya disebut apa? Suku nomaden, dia pindah-pindah. Misalnya kalau di sini udah air udah kosong, sini lagi, sini lagi, sini lagi. Dan terbayang pada saat air Zam-Zam ditemukan, pasti mereka akan lari ke situ ya. Nah itu tadi. Nah, jadi ya Rasulullah ya Muhammad SAW itu adalah turunan dari Nabi Ismail alaihissalam, di mana Nabi Ismail alaihissalam ya putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya.
Kalau Nabi Isa alaihissalam itu turunan dari putra Nabi Ibrahim juga, yaitu Ishak, ya Ishak alaihissalam. Jadi mereka, ya Rasulullah Muhammad SAW dan Isa alaihissalam itu sesungguhnya juga satu turunan. Ya, nah, yang luar biasa adalah ya Muhammad SAW itu punya turunan atau nasab garis turunan orang baik semuanya, dan semuanya orang-orang hartawan, dermawan dan pimpinan. Ya, kalau kita lihat baca sirah itu memang yang tertulis itu mulai dari ya sepak terjangnya ya bapak dari kakeknya Muhammad SAW, yaitu Hashim. Ya, jadi kan sejak Ibrahim itu kan mulai di Jazirah Arab itu ada ritual ibadah haji kan, walaupun sering diselewengkan. Nah, ya Bapak Hashim ini, beliau ini terkenal sebagai seorang yang menjamu tamu-tamu Allah ini. Dikasih apa Bu coba? Ya, kalau dari sirahnya tuh roti besar, diancur-ancurin, ya, direndam di kuah. Ya, ada orang Arab gak sini? Tahu namanya itu apa? Ya, jadi itu roti. Bahkan Hashim itu adalah nama istilahnya ya. Nama aslinya kalau nggak salah Amru ya. Tapi Hashim adalah orang yang hancur-hancurin roti, itu sebuah istilah ya. Bayangkan ya Bapak Hashim ini selalu menjamu tamu-tamu Allah yang datang ke Mekah dengan kasih makanan. Bayangin zaman dulu makanan susah Bu. Kalau sekarang kalau ke Mekah mau makan apa aja ada ya Bu ya. Allahu Akbar. Bayangin tanah tandus, ibu mau buah apa aja ada, mau makan apa aja ada, ya. Bahkan makanan Indonesia juga ada, ya. Kalau ibu kangen selama haji 40 hari, kangen makan nasi Padang, di sana ada. Coba bayangin. Nah, pada zaman dulu roti dihancur-hancurin dikasih kuah itu adalah sebuah jamuan istimewa. Ya. Kemudian nanti ya anandanya Abdul Muthalib juga ya seseorang yang dikagumi. Ya, sejarah paling yang terkenal adalah ya Abdul Muthalib lah, kakek Nabi juga inilah yang dimimpikan oleh Allah untuk mencari kembali sumber air Zam-Zam. Karena dulu pernah ditutup ya oleh kaum yang ada di situ, dia tinggalin Mekah, ditutup itu sampai nggak kelihatan lagi. Akhirnya ditemukan kembali oleh kakek Abdul Muthalib. Ya, di situ juga beliau sangat berjasa. Ya, jadi Rasulullah ini memang ke atasnya itu nasabnya orang baik-baik. Makanya mari kita jadi orang tua yang baik-baik Bu, supaya anak cucu cicit kecanggah dan sebagainya itu ya juga menurun hal-hal yang baik. Ya. Bu Aisyah, kakek saya itu dulu maaf ya kayaknya nggak baik, ya sudah maafkan ya. Mulai bikin dari tonggaknya kita, ya. Boleh ya? Iya, sip. Nah sekarang, ya, ayah Rasulullah, ayah Muhammad namanya siapa Bu? Abdullah. Ya, saudaranya banyak ya, ada 10 saudaranya. Tapi yang ngetop banget ini nih, Hamzah, Abbas, Abu Lahab, Abu Thalib, dan Harith. Ya, yang menjadi musuh Rasulullah siapa? Abu Lahab. Tapi ya selama masih ada Abu Thalib dan Hamzah saat itu, Abu Lahab gak berani ngapa-ngapain Muhammad. Kenapa? Karena Hamzah dan Abu Thalib saudaranya. Ya. Jadi Rasulullah ya sangat dilindungi. Bahkan sebetulnya sebelum Rasulullah dikasih Allah untuk berdakwah tentang Islam, ini semua pamannya cinta banget sama Rasulullah. Ya, semua orang. Bahkan ya, semua orang panggilnya Rasulullah, panggil Muhammad apa? Amin. Itu pribadi yang luar biasa amanahnya. Pokoknya ya, kata orang-orang di sana, di Mekah nggak ada orang yang bisa dipercaya kecuali Muhammad katanya. Kebayang nggak? Ada orang yang kayak gitu, belum diangkat sebagai nabi. Ya, nah sekarang kita lihat lagi. Ya, tanggal berapa Rasulullah lahir? 12 Rabiul Awal. Tahun? Menurut sirah
50 hari setelah penyerangan Ka'bah oleh pasukan Abraha, Rasulullah lahir. Ya. Ya, tempatnya sekarang diabadikan seperti ini, jadi perpustakaan. Pernah ya Bu jalan-jalan sini ya Bu ya? Iya, kalau ke Mekah jalan-jalan sini ya Bu. Ya, jangan ke Pasar Seng dulu. Pasar Seng juga udah nggak ada. Ya, mall sekarang ya, tower. Ya, nah bayangkan. Jadi itu rupanya oleh para ahli almanak 12 Rabiul Awal tahun gajah itu dihitung ternyata jatuhnya 22 April ya. Masehinya adalah 571 Masehi. Jadi jarak Nabi Isa alaihissalam kalau yang disepakati internasional dengan Muhammad lahir itu 571 tahun. Ya, jaraknya. Oke. Nah, sekarang ya. Jadi kalau kita lihat nih waktu Muhammad lahir oleh Ibunda Siti Aminah dalam rahimnya ya. Itu memang keluarga yang luar biasa, ya. Makanya waktu itu, ya, ini Jazirah Arab ya. Diriwayatkan dalam Sirah An-Nabawiyah karangan Ibnu Hisham bahwa Aminah binti Wahab, ibunda Nabi SAW, ketika sedang mengandung Nabi SAW, dia berkata bahwa dari dalam perutnya keluar cahaya yang dengannya dia bisa melihat negeri Syam. Lewat perutnya. Mekah di mana? Mekah di sini. Syam di sini. Ya. Waktu itu mungkin orang-orang Mekah yang dikenal Syam. Bisa jadi cahayanya nggak cuma sampai Syam, kemana-mana sebetulnya. Hanya waktu itu ya yang paling ngetop itu Syam. Ya, kota metropolitannya. Tempat perdagangan, ya. Dan kemudian Muhammad ibnu Sa'ad mengatakan dengan sanadnya bahwa Aminah binti Wahab bercerita, aku mengandungnya tanpa mengalami kesulitan sampai aku melahirkannya. Ketika dia keluar dari rahimku, ada cahaya keluar bersamanya yang menerangi ujung timur hingga ujung barat. Betul kan ya? Jadi bisa jadi nggak cuma sampai sampingnya, malah dikatakan ujung timur sampai ujung barat. Itu kayak apa itu Bu? Ya, waduh luar biasa. Ya. Kemudian, ya Al-Hafiz Abu Bakar Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya dari Utsman ibnu Abu As yang menuturkan, ibuku bercerita kepadaku bahwa dia menyaksikan Aminah binti Wahab melahirkan Nabi Muhammad SAW pada malam kelahirannya, lalu dia berkata, yang kulihat di rumah itu cuma cahaya. Ya. Kemudian ditambahkan lagi ya, Al-Qadi Iyad meriwayatkan dari Asy-Syifa, ibunda Abdurrahman bin Auf yang membidani kelahiran Nabi SAW ya. Jadi bidannya namanya Ibu Asy-Syifa. Ya. Dan bercerita bahwa cahaya memancar dari tubuh Rasulullah SAW dan menerangi semua istana di Syam. Ya. Bahkan ada beberapa riwayat yang mungkin tidak terlalu populer ya. Rasulullah Nabi Muhammad lahir ya. Itu istana Kisra hancur ya, bergoncang ya. Terus api penyembah tuh padam ya. Iya tuh, saking cahayanya memadamkan semua hal-hal yang batil. Itu baru lahir. Luar biasa ya. Dan kemudian asal mula nama Muhammad ya. Seseorang mendatangi Aminah saat ia mengandung, lalu orang itu berkata, apabila anak ini telah lahir, berilah ia nama Muhammad. Karena sesungguhnya dalam kitab Taurat dan Injil adalah Ahmad. Semoga dengan nama itu ia dipuji oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Ya. Jadi yang memberitahu Ibunda Aminah adalah orang. Dan orang itu bilang, nama itu sudah ada di Taurat dan Injil. Ya, mari kita telaah dari sisi riwayat lain yang mengarah ke sisi tasawufnya. Ya. Jadi rupanya dalam buku-buku tentang tasawuf Rasulullah ini ya, tentang sirahnya Rasul ya, Allah Subhanahu Wa Taala memberi nama nabinya yaitu Muhammad tak kala beliau masih berupa nur di alam azali. Sudah duluan dikasih.
Makanya beberapa orang diutus untuk memberitahu itu gitu ya. Walaupun para pendeta-pendeta atau rahib-rahib sebelumnya sudah dapat nama itu di Taurat dan Injil. Ya, artinya kan udah lama kan nama itu disimpan kan? Ya, secara di dunia saja sejak Taurat itu Nabi Musa alaihissalam. Ternyata bukan cuma di dunia dikasihnya, memang sebelumnya sudah disimpan nama itu Muhammad pada saat ya Muhammad itu berbentuk nur atau cahaya. Ya, nah ini tadi. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada orang-orang mukmin bahwa telah datang kepada mereka nur kenabian dari Allah sebelum Al-Qur'an diturunkan. Jadi Rasulullah diciptakan dulu nurnya, cahayanya, ya. Dalam surat Al-Maidah ayat 15, Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Ya, nanti ini kaitannya apa dengan penemuan-penemuan ilmu neuroscience ya. Ya, sabar dulu, kita akan lihat dulu urutannya ya. Dan makanya dilihat dari urutan penyebutannya, ayat ini menjelaskan bahwa nur Nabi Muhammad SAW itu sudah ada sebelum Al-Quran diturunkan. Jadi Rasulullah duluan diciptakan nurnya. Ya, teman-teman kalau nanti mau pelajari lagi nanti bisa buka YouTube-nya Andi Rumil tentang Nur Muhammad. Ya, itu waktu itu saya cukup menjelaskan tentang ya siapa yang pertama kali diciptakan sesungguhnya oleh Allah di alam semesta ini. Ya. Baik. Kemudian dalam Kasyaf Al-Kafa wa Muzil Al-Ilbas karangan Ismail Ibnu Muhammad Al-Aljuni, ya. Beliau orangnya ada, wafatnya ya 1162 Hijriah ya. Dicantumkan bahwa Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu an bercerita, aku bertanya, ya, ini sahabat Jabir, wahai Rasulullah, demi Allah, beritahukan kepadaku apa yang pertama kali Allah ciptakan sebelum segala sesuatu diciptakan. Jabir bertanya, ya. Nah, ini banyak sekali di kitab-kitab sebetulnya ya. Sebagian mengatakan itu ya dhaif, tapi banyak profesor-profesor menelitinya. Itu yang harus kita juga pertimbangkan. Oke. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, nur nabimu wahai Jabir. Jadi Rasulullah sendiri yang mengatakan, nur nabimu wahai Jabir yang pertama diciptakan. Ya, cahaya itu pun berputar-putar sesuai takdir yang Allah kehendaki. Pada saat itu belum ada lauh ataupun kolam, juga belum ada surga, neraka dan malaikat, juga belum ada bumi, matahari, bulan, jin dan manusia. Jadi nur nabimu wahai Jabir. Ya. Jadi artinya kalau ada orang yang memberitahukan ke Bunda Aminah untuk kasih nama Muhammad, itu jelas ini ada kaitannya, ya. Nah, dalam kitab Ahkam karangan Ibnu Qatan dicantumkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku adalah cahaya di hadapan Tuhanku sebelum Adam diciptakan. Memang kajian ini kita nggak bisa sembarangan ya Ibu.